Shalom saudara, apa kabarnya semua? Semoga saudara baik-baik aja. Saya percaya Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan memberkati kita. Hari ini kita mau dapatkan berkat dari firman-Nya. Saudara, kita akan belajar Yosua 16, pembagian pusaka kepada Efraim. Saudara, dan saya bersyukur kita akan dapat sesuatu. Tapi sebelum itu mari kita puji, mari kita sembah Tuhan, mari kita bersyukur di hadapan Dia. Kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Ya rada pasyi kita baik. Kami butuh Engkau. Kami butuh bimbingan-Mu Tuhan. Kami butuh kebaikan-Mu Tuhan. Kami butuh pertolongan daripada ya rada pasyi kita baik. Ya rada pasyi kita baik. Haleluya. Haleluya. Ini hati kami Tuhan, inilah rinduku kepadamu, senap hatiku menyembah-Mu, seluruh hidupku memuji-Mu, ku memuja-Mu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Inilah rinduku kepadamu, senap hatiku menyembah-Mu, seluruh hidupku memuji-Mu, ku memuja-Mu ya Allahku. hati kami. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu.
kami Bapa. Ini hati kami Tuhan, kami mau ikut Engkau Bapa. Wanna follow kami gak takut Tuhan, kalau Kau berjalan dengan kami tak gentar, karena Kau beserta kami. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Yesus memberiku kemenangan. Kau memberi kami keselamatan demi Kami orang-orang yang benar, we are victorious. Kami kan bangkit Tuhan, kami kan bangkit menjadi pemenang. Ya Radabashe, Ya Radabashe. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami adalah orang-orang yang menang Tuhan.
Karena Kau berikan roh yang sudah menang dalam diri kami semua ya Bapa. Kami orang yang diberikan privilege, kami orang-orang yang dikhususkan. Kami adalah orang-orang yang menang, kami lebih daripada pemenang Tuhan. Kami bersyukur buat itu ya Bapa. Sebentar lagi kami belajar firman-Mu, Yosua pasal ke-16. Berikan kami hikmat, berikan hamba-Mu kata-kata yang sebelumnya gak pernah disiapkan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib. Berkati jemaat yang mendengar, bisa belajar, dapatkan rema dan bisa berubah Tuhan, dan mendapatkan kemenangan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami siap. Berkati kami Roh Kudus, terangi kami dengan hikmat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi shalom saudara, mari kita siapkan Yosua pasal yang ke-16, milik pusaka Efraim dan Manasye. Nah saudara, sebelum kita mulai, mari kita mempersiapkan diri untuk humble di hadapan Tuhan, bahwa kita gak tahu segala sesuatu. Karena itu milikilah selalu hati yang humble. Sebelum baca firman Tuhan selalu, Tuhan, saya percaya saya akan dapat sesuatu. Walaupun perikopnya mungkin ayatnya pendek, mungkin kita banyak tidak mengerti, tapi Roh Kudus bisa menerangi kita dan bisa memberikan impresi, bisa memberikan ilham sehingga kita mengerti sesuatu. Tapi harus datang dengan rendah hati, bahwa kita gak tahu segala sesuatu. Kita copot semua mahkota kita di hadapan Dia dan minta pencerahan daripada Roh Kudus. Selalu punyain mindset hati yang seperti itu saudara, sebelum baca firman Tuhan. Maka saya percaya, maka Roh Kudus pasti akan memberikan apa yang menjadi kerinduan hati kita. Amin. Nah, milik pusaka Efraim dan Manasye. Nah, mari kita baca Yosua 16 dimulai dari ayat 1. Kemudian keluarlah undian bagi Bani Yusuf. Ya, saudara ingat, Efraim Manasye adalah keturunan daripada Yusuf. Batas mereka mulai dari sungai Yordan dekat Yeriko, di sebelah timur mata-mata air Yeriko, melalui padang gurun yang naik dari Yeriko ke pegunungan ke Betel. Keluar dari Betel menuju ke Luz, terus ke daerah orang Arki ke Atarot. Turun ke barat ke daerah orang Yaflet sampai daerah Bet Horon, hilir dan selanjutnya sampai Gezer dan berakhir di laut. Demikianlah Bani Yusuf, yakni suku Manasye dan suku Efraim menerima milik pusaka. Ayat 5. Daerah Bani Efraim menurut kaum-kaum mereka ialah demikian. Batas milik pusaka mereka ke timur ialah Atarot, Adar sampai ke Bet Horon Hulu. Ke barat batas itu keluar ke sebelah utara Mikmetat. Kemudian batas itu membelok ke timur ke tanah Silo, ke Tanat Silo. Dari sana terus sampai ke sebelah timur Yanoah, turun dari Yanoah ke Atarot dan Naharat, menyinggung daerah Yeriko dan keluar ke sungai Yordan. Dari Tapuah batas itu terus ke barat ke sungai Kana dan berakhir ke laut. Itulah milik pusaka suku Bani Efraim menurut kaum-kaum mereka. Selanjutnya bagi Bani Efraim ditentukan kota-kota terpisah di tengah-tengah milik pusaka Bani Manasye. Segala kota itu dengan desa-desanya. Perhatikan ayat 10 saudara. Tetapi orang Kanaan yang diam di Gezer tidaklah dihalau mereka, padahal rajanya sudah dibunuh sama Yosua. Jadi orang Kanaan itu masih tetap tinggal di tengah-tengah suku Efraim sampai sekarang, tetapi menjadi budak Rodi. Perintah Tuhan untuk mengusir habis semua orang Kanaan, karena Tuhan tidak berkenan. Kanaan adalah orang-orang Canaanite, itu lambang daripada idolatry. Mereka worship a different God. Mereka mempraktekkan, mempersembahkan, mengorbankan anak darah daging sendiri yang Tuhan gak suka. Tuhan gak takut dengan peperangan musuh. Ya, tapi Tuhan takut bangsa Israel. Atau Tuhan gak mau lebih tepatnya. Tuhan tidak pernah takut tentunya. Tapi Tuhan gak mau bangsa Israel itu menyembah Allah lain. Kenapa? Karena kalau kita menyembah Allah lain, sebenarnya yang rusak itu kita saudara. Bukan Tuhan. Saat kita menyembah Tuhan, kita itu akan menjadi sama dengan Dia.
Sehingga waktu kita menyembah Allah palsu, apalagi Allah yang tidak hidup, kita juga akan mati secara rohani, saudara. Tuhan gak mau itu terjadi. Dari sini kita udah lihat bahwa Yosua itu tidak menghabiskan seluruh bangsa Kanaan. Tentu gak bisa. Mungkin kalau dia punya 2-3 kehidupan juga mungkin gak cukup ya, saudara. Tapi Yosua itu sudah memenangkan critical battle. Kuasa sudah dipertunjukkan. Iman sudah dipertunjukkan. Bahwa orang muda pengganti daripada Musa juga dipakai Tuhan. Contoh sudah diberikan. Critical battle, raja-raja, city, kota-kota yang menjadi poin-poin penting. Itu semua sudah dikalahkan. Nah, giliran dibagikan pusaka kepada seluruh dari Yehuda ke Efraim ke Manasye dan seterusnya, saudara. Daerah-daerah itu mereka harus masuki dan mereka harus menangkan, mereka harus usir bangsa Kanaan. Tetapi nanti saudara akan lihat sampai hakim-hakim di seluruh daerah itu gak semuanya diusir, saudara. Dan pada akhirnya bangsa Israel akan tinggal sama-sama sama orang Kanaan, saudara, menjadi satu. Sampai nanti di hakim-hakim, saudara, kita akan lihat bahwa bangsa Israel gak ada bedanya dengan orang Kanaan. Ini sungguh suatu keadaan yang tragis, dari kemenangan menjadi kebobrokan. Tapi justru itulah maksud daripada Tuhan membiarkan itu semua. Ada yang namanya regresi penurunan sehingga kuasanya bisa menjadi nyata. Karena itu jangan pernah takut kalau kita mengalami penurunan. Jangan pernah takut kalau kita mengalami kesesakan. Jangan takut kita mengalami regresi. Apapun yang dikatakan orang, wah, tahun ini, masa-masa sekarang ini, masa-masa susah, masa-masa lemah. Jangan takut, karena di dalam kelemahan, kuasa, kekuatan Tuhan, itu justru dipertunjukkan. Dan itu buat kita semua. Amin, saudara. Nah, orang yang menarik di sini, saudara, adalah bahwa sebenarnya yang suku Efraim itu dia bisa mengusir habis atau memusnahkan orang Kanaan di daerahnya, karena tertulis toh orang Kanaan dijadikan budak rodi sama mereka. Kenapa mereka jadikan budak rodi? Kenapa mereka nggak memusnahkan? Kenapa nggak mereka mengusir, saudara? Di sini menandakan bahwa adanya sebuah agenda khusus. Kelihatannya menang, tapi nggak menang. Ada motivasi di baliknya. Mungkin mereka pengen menjadi tuan tanahnya. Mereka pengen berkuasa sehingga harus punya budak, saudara. Mereka melihat itu adalah sebuah keuntungan, tapi Tuhan melihat itu adalah sebuah kerugian. Lama-lama moral penduduk atau bangsa di daerah itu pasti ikut bercampur. Dan ujung-ujungnya akan mengakibatkan kehancuran. Apabila kita campurkan moral, value Kristen, dan kita campurkan dengan value yang ditawarkan di dunia ini. Contohnya, saudara, Tuhan menghadirkan proses. Tuhan yang menciptakan proses. Dalam segala sesuatu ada proses. Di dalam proses kita dibentuk. Nah, tapi kalau kita campurkan, wah, saya bersyukur Tuhan, saya gak usah ikut proses. Yang penting instan terjadi sama saya. Kita mencampurkan value dari Tuhan dan value dari dunia, maka kita gak akan bertahan lama. Saudara, pernah perhatikan orang-orang yang tiba-tiba melejit secara instan juga akan melejit turun secara instan. Ya, value moral harus terus dijaga. Jangan sampai apa yang di luar sana mencemarkan apa yang berasal dari dalam roh Tuhan kita, saudara. Amin ya. Harusnya dimusnahkan tapi dijadikan budak rodi, ya. Karena itu kita belajar juga dalam segala sesuatu yang kita lakukan, saudara. Terutama dalam kita melakukan pekerjaan Tuhan. Janganlah sampai ada motif-motif, agenda-agenda khusus di balik itu semua. Karena kita mau terkenal, karena kita mau kaya, karena kita mau dipandang, karena kita mau berdiri, dilihat orang-orang, karena kita mau diakui, karena kita mau ditepuk tangani, maka kita halalkan secara cara. Ada motivasi khusus di balik itu. Harusnya dimusnahkan, tapi kenapa dijadikan budak rodi? Pengen dilayani.
Daripada dimusnahkan sayang, ya. Kelihatannya ada kemenangan di sini. Tapi Tuhan belum tentu melihat ini adalah sebuah kemenangan yang sempurna. Karena ada yang namanya ketidaktaatan, saudara. Apa yang tidak dibersihkan sekarang akan menjadi titik kehancuran dan kejatuhan kita di masa depan. Apa yang tidak diberesi sekarang bisa dipakai iblis untuk menghantui kita dan menyerang balik kita, saudara. Karena membiarkan ini menjadi budak roti. Kalau kita maju ke hakim-hakim, umat Israel tipis bedanya sama orang-orang Kanaan. Menjadi titik kejatuhan lagi. Buat apa menyusahkan diri? Ya, ini juga berbicara mengenai hal-hal yang harus dibereskan apabila kita punya kesempatan untuk beresin. Contohnya dosa, saudara. Dosa sudah dikalahkan, benar gak? Yosua sudah mengalahkan. Catatan saya di sini, Yosua itu sudah mengalahkan. Kepalanya Raja Horam, Yosua 10, habis. Eglon, Yosua 12, habis. Tinggal cecurut-cecurutnya, bukan dimusnahkan, dijadiin budak rodi. Dosa sama, sudah dipatahkan kuasa maut. Cecurut-cecurutnya namanya perbuatan-perbuatan dosa, masih bisa kita lakukan karena kita masih hidup di dalam daging. Kalau kita nggak bereskan sekarang, kita nggak bakal tahu berapa lama kita akan dihantui, kapan kejatuhan itu akan muncul, dan bisa jadi yang menuai susahnya adalah keturunan kita, saudara. Benar? Mari kita bereskan apa yang kita bereskan sekarang. Gak cuma dosa. Saudara kalau punya konflik ini bisa jadi kejatuhan. Satu hari bisa dipakai sama si iblis karena dia penuduh, bukan? Di saat saudara gak bereskan konflik, di saat saudara sebenarnya lagi kuat, saudara pikir, ngapain dia yang salah, bukan saya yang salah. Ini cuma contoh ya, saudara. Saudara gak beres kan? Satu hari saudara sedang kejepit, saudara butuh pertolongan Tuhan. Saudara butuh angkat tangan, saudara beriman, saudara butuh iman yang kuat untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan. Tapi tiba-tiba iblis pakai konflik itu dan dia cemooh saudara. Mana layak kamu? Tuhan mana mungkin tolong kamu? Lihat urusan yang dulu konflik. Kamu gak beresin kan? Kamu tuh munafik. Setan akan pakai seperti itu untuk jatuhin kita, saudara. Saudara kalau lagi kuat, saudara habiskan semua yang saudara bisa habiskan. Entah itu dosa, entah itu konflik. Entah itu ada hal-hal yang saudara belum taat, saudara harus musnahkan semua itu. Selagi saudara diurapi, selagi saudara lagi kuat, selagi saudara lagi sehat. Jangan sampai nanti kita menuai kejatuhan, sesuatu yang kita tidak bereskan, ya. Amin ya, saudara. Dosa itu sudah dihancurkan kuasanya sama Yesus. Tapi perbuatan dosa masih ada. Karena ada 3 godaan yang selalu ada di dalam kehidupan kita, saudara. Dan godaan ini yang juga saya percaya terjadi di suku Efraim. Saudara ingat waktu kejadian Tuhan Yesus di padang gurun, dia dibawa sama iblis. Iblis bilang, kamu lapar kan? Ya. Kalau kamu Tuhan, kamu hebat, kamu ubahlah ini batu jadi roti kamu makan. Dagingmu lemah katanya iblis. Kamu butuh makan. Kamu butuh rasakan sesuatu yang enak, yang mengembalikan energimu, karena itu ubahlah itu. Ya, ini adalah godaan untuk merasakan. Temptation to feel berasal dari keinginan daging kita. Kamu mau kan ngerasain yang enak? Kamu mau kan ngerasain yang seperti ini? Karena itu berbuatlah dosa. Itulah kita ditempted sama hal-hal seperti itu. Kita diberikan kuasa, Yesus diberikan kuasa bukan untuk benefit dirinya sendiri. Begitu juga kita seharusnya tidak seperti itu, saudara. Ya, ada godaan untuk merasakan. Lalu dibilang lagi, kamu lihat semua harta yang ada di depan. Kalau kamu sembah aku, kata setan kepada Yesus, aku akan berikan semuanya. Dia pakai kelemahan kita yang masih berada di dalam daging, yaitu
keinginan untuk mendapatkan, ya, temptation to have, ya, keinginan mata untuk pengen punya hal yang baik, punya hal-hal yang apa saudara, terutama di dalam materialisme. Gak salah menjadi kaya, tapi menginginkan secara berlebihan itulah yang salah. Mungkin bangsa Efraim, wah pengen enak dilayani, ya, pengen punya budak, maka menjadikan budak rodi. Semua ada temptation-nya saudara. Dan juga waktu itu Yesus digoda oleh, kamu jatuhkan aja dirimu, kan kamu Tuhan, kamu tinggal suruh malaikat tolong kamu gak bakal kenapa-napa, ya. Keangkuhan hidup, pride of life, temptation yang semua orang punya saudara. Mungkin bangsa Efraim pengen berada di atas. Dulu saya budak, karena saya punya Tuhan, saya orang yang lebih dari bangsa-bangsa, saatnya saya punya budak. Bisa jadi seperti itu saudara, ya. Mungkin tidak tertulis, tapi saya percaya agenda khusus itu yang dilakukan bangsa suku-suku ini nanti dilakukan juga suku-suku yang lain saudara. Dan semua berasal dari temptation-nya. Dari awal sudah salah, orang kanan dibiarin, campur jadi satu. Saudara sudah bisa lihat keruntuhan atau kejatuhan sebuah bangsa, saudara. Ya, nggak ada, nothing's wrong Jesus being worship, karena dia itu Tuhan sendiri. Tapi Yesus melepaskan semuanya bukan untuk disembah, tapi supaya dia bisa menyembah Tuhan. Ya, jadi jangan kita tertarik sama temptation seperti itu, saudara. Oh ya, saya pengen jadi seperti ini, saya pengen punya posisi ini. Itu akan menghasilkan yang namanya dosa. Kalau kita lihat hal-hal seperti itu, kita harus hancurkan sekarang, saudara. Amin. Tuhan memberikan pusaka, memberikan tanah untuk dijaga baik-baik. Sama juga dengan artinya Tuhan memberikan kita hidup yang baru, roh yang baru, kita lahir baru, sesuatu yang baik semua. Jangan sampai kita cemarkan apa yang sudah Tuhan tebus di kayu salib dengan hal-hal yang tidak berkenan daripadanya. Selagi saudara masih kuat, selagi di kiri kanan ada teman-teman komsel saudara, ada gembala cool, ada penilik, ya, ada pemimpin-pemimpin rohani yang selalu bersedia doakan saudara, urapi saudara. Selagi saudara kuat, mari kita kalahkan yang namanya dosa, yang namanya godaan, konflik, ketidaktaatan, sehingga kita menutup pintu kejatuhan buat diri kita sendiri. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami belajar sesuatu bahwa baiklah kami hidup untuk tidak memberi celah terhadap sesuatu apapun Tuhan. Mungkin terlihat enak, mungkin terlihat, wah ini bisa bikin saya lebih tinggi, mungkin bisa bikin saya lebih nyaman. Tapi berikan kami mata dan berikan kami hikmat untuk melihat yang mana yang berasal daripadamu dan yang mana bukan daripadamu. Sehingga kami bisa patahkan, kami bisa bereskan apa yang harus kami bereskan saat ini. Hamba-Mu berdoa buat semua, termasuk hamba sendiri. Apabila masih ada dosa perbuatan jahat di tengah-tengah kami, baiklah kami bertobat dan tidak melakukannya lagi. Apabila kami ada konflik ke atas, ke kiri, ke kanan, biarlah kami bereskan. Sehingga kami menutup pintu celaka terhadap kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.